Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pahlevi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul penurunan kadar chemical oxygen demand atau COD pada limbah cair domestik menggunakan alat filtrasi dengan pasir silika dan karbon aktif. Variabel penelitian. Ada dua jenis variabel penelitian yang digunakan. Pertama, variabel bebas, yaitu alat filtrasi dengan pasir silika dan karbon aktif. Yang kedua, variabel terikat, penurunan kadar chemical oxygen demand. Latar belakang, air merupakan senyawa paling penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Bahkan, sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Dalam kehidupan sehari-hari, air dibutuhkan manusia untuk berbagai macam kegiatan seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Air yang digunakan tentunya harus air bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Namun, masih banyak masyarakat yang menggunakan air yang tidak bersih, berwarna, bahkan berbau untuk keperluan sehari-harinya, yang nantinya akan berdampak pada kesehatan. Pada negara berkembang, isu lingkungan menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya dibahas untuk menemukan solusi penanganannya. Penurunan kualitas lingkungan salah satunya pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air karena ulah manusia itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Memperindak RI nomor 231 garing MPP garing Cap garing 7 garing 1997 pasal 1 tentang limbah. Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Limbah berdasarkan sumber, salah satunya yaitu limbah domestik atau limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Limbah domestik ini juga berdasarkan wujud, ada limbah cair, padat, dan gas. Limbah cair contohnya yaitu adalah air bekas cucian pakaian, cucian piring, dan air bekas mandi. Kemudian untuk contoh limbah padatnya yaitu adalah botol, plastik bekas yang dihasilkan dari rumah. Kemudian untuk contoh limbah gasnya yaitu gas yang dihasilkan dari septic tank. Menurut BPS, pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, areal pemukiman atau perumahan akan semakin bertambah, yang akan mempengaruhi intensitas limbah. Di sini, bertambahnya penduduk akan bertambah pula limbah domestik yang dihasilkan, yang nantinya terjadi ketidakseimbangan badan air penerima dari segi kapasitas maupun kualitas, yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan. Alat filter atau alat penyaring. Alat filter atau alat penyaring digunakan untuk memisahkan antara cairan atau larutan serta padatan. Untuk prinsip filtrasi, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan. Air yang telah disaring kemudian diuji kandungannya. Apabila sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang diizinkan, maka dapat dialirkan kembali ke badan sungai dan digunakan kembali. Perlu kita ketahui bahwa air yang kita gunakan sehari-hari itu layak atau tidaknya. Dengan mengetahui 1. DO, dissolved oxygen atau oxygen demand. Kedua, BOD, biological oxygen demand. Ketiga, ada COD, chemical oxygen demand. DO, dissolved oxygen, adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter mengukur kualitas air. BOD, biological oxygen demand, jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. COD,
chemical oxygen demand, jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Jika DO semakin tinggi pada air, maka kualitas air semakin baik. Jika BOD semakin tinggi pada air, maka kualitas air semakin buruk karena banyaknya mikroorganisme. Begitu pula dengan kandungan COD yang tinggi pada air, maka kualitas air akan buruk juga karena COD ini mengurangkan kadar oksigen di dalam air. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh daya serap alat filter dengan pasir silika dan karbon aktif terhadap pH limbah cair domestik? 2. Bagaimana pengaruh daya serap alat filter, pasir silika, dan karbon aktif terhadap chemical oxygen demand atau COD? 3. Bagaimana variasi komposisi alat filter dengan pasir silika dan karbon aktif yang digunakan untuk menurunkan kadar chemical oxygen demand atau COD? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui pengaruh daya serap alat filter dengan pasir silika dan karbon aktif terhadap pH limbah cair domestik. 2. Mengetahui pengaruh daya serap alat filter dengan pasir silika dan karbon aktif terhadap chemical oxygen demand atau COD. Yang ketiga, mengetahui variasi komposisi alat filter dengan pasir silika dan karbon aktif yang digunakan untuk menurunkan kadar chemical oxygen demand atau batasan masalah. 1. Limbah domestik yang akan menjadi sampel penelitian ini diambil dari perumahan Geria HK Jalan Lamtorugung. Kedua, karbon aktif yang digunakan berasal dari karbon batok kelapa dengan ukuran 8 mes atau 2,38 mm. 3. Pasir yang digunakan berasal dari daerah Tangkiling. Keempat, silika yang digunakan dengan ukuran 8 mes atau 2,38 mm. Kelima, alat filtrasi yang digunakan terbuat dari pipa PVC diameter 4 inch dan diberi keran. Metode penelitian: ada populasi, sampel, teknik sampling, rancangan percobaan. Populasi dalam penelitian ini adalah limbah domestik di drainase perumahan Geria HK Jalan Lamtorugung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sampel dengan menentukan lokasi 3 titik, yaitu di drainase HK1, HK4, HK14. Lokasi tersebut diambil karena merupakan lokasi yang dominan limbah domestik. Dari titik itu masing-masing diambil 9 buah sampel limbah cair domestik dengan sumber yang sama, namun jarak berbeda. Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 27 sampel. Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Darmawan 2013. Anggota sampel pada penelitian ini saluran drainase perumahan Geria HK yang limbah cair domestiknya dominan. Rancangan percobaan. Metode penelitian berupa eksperimental dengan rancangan acak lengkap sebagai rancangan percobaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kombinasi pasir silika dan karbon aktif dalam filter air dapat menurunkan kadar chemical oxygen demand atau COD. Menentukan jumlah pengulangan dengan rumus Feeder 1963, yaitu T dikurang 1, R dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 15, di mana T banyaknya perlakuan dan R banyaknya ulangan. Bisa kita lihat yang diketahui di sini adalah banyaknya perlakuan
Jadi kita masukkan perlakuan tadi ada 3, HK1, HK4, dan HK14. Kemudian didapati hasil 8,5, yaitu kalau kita bulatkan 9 kali ulangan. Kemudian kita input, kita masukkan ke tabel. Ke tabel di situ ada ulangan sebanyak 9 kali. Kita kasih contoh, misalnya saja kita beri nama ulangannya P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Kemudian sampel, ada 9 sampel. Tiap satu kali perlakuan kita beri nama sampel pertama, yaitu ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian perlakuan kedua kita beri B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kita beri nama sampel C1, C2, dan seterusnya. Untuk total perlakuan ada Y1, Y2, dan seterusnya. Kemudian total keseluruhan yaitu adalah total daripada total perlakuan tadi yang sudah kita jumlahkan, kemudian di total keseluruhannya. Sekian dan terima kasih.